Dan ini penjelasannya sangat menarik sekali, yaitu kronologisnya, yaitu ternyata masalah ini itu sudah sampai ke istana dan juga sudah ada pertimbangan, minta pertimbangan, apa itu dapat pertimbangan juga keputusan ini juga dari Jenderal Dudung, yang kita tahu beliau Jenderal Dudung adalah penasehat dari PWI LS. Nah, ini tentu sangat menarik dari perbincangan ini, ya perlu kita simak. Memang video ini agak panjang, tapi pembahasannya tidak hanya di seputar itu saja, ada bab-bab lain. Sekitar habis duhur, kurang lebih jam 2:30. Kami itu tiba-tiba ada telepon masuk di HP saya ini, Mas ini. Ya. Nah ini setelah saya lihat kok pakai inisial DAR. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman. Ya. Tolong di video call. Ya. Nah, akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Ya. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya, Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi malahan. Kenapa marah? Ini ada WA semacam ini dikirim sama saya, pela WA-nya. Ya ini. Yang isinya itu, karena terus terang aja, PW ini secara mayoritas itu adalah pendukung Pilkada 01 Bu Ibu. Nah, karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu, karena kami pendukung, suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu. Sebagai bupati hari ini, malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam Pilkada. Pak Anas Dodo, ditelepon langsung istrinya. Di depan kami ditelepon. Dimarahi berarti? Dimarahi Bu Ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu. Aneh ya? Ditelepon kan marah-marah, semua teman-teman saya yang waktu itu tahu. Terus akhirnya udah di luar aja, nggak enak saya kalau kamu, dan ini kan ini forum saya PWI dan Laskar sampai di luar ada mau pikiran sama isi. Jadi diterang udah gini, Pak Joni silakan nanti Kiai Madudin datang lagi ke Banyuwangi dan juga Kiai PWI silakan, nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi. Termasuk biayanya? Iya, itu dapat orang banyak. Ada semua yang foto itu tahu semua. Kedua, yang paling pokok saya minta, jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat itu teman-teman. Jadi sementara ini kan Amin nuduh bahwa ini sudah ada apa namanya rasional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Kalau saya mau minta sama Anas kapan saja saya bisa. Tapi doa kemarin kan mulutnya ricik itu. Katanya Marusongo itu nggak ada kaitannya. Kalau DNA kemana, anunya kemana? Lu itu yang nasab. Sekarang tunjukkan mana tes DNA Anda. Dan harus dipublish. Kalau Anda jantan, jangan cuma bisanya ngomong. Kalau mungkin Rizik itu orang Banyu tak ada pemilihan sama saya itu. Cuma di Jakarta itu. Saya kasih toleransi maksimal 15 menit. Jadi faktanya di lapangan, ya ada lebih lah. Ini sebetulnya tanggung jawabnya Kapolresta itu. 15 menit akan saya keluarkan. Akan saya turunkan, saya yang akan itu janjinya. Kapolres telepon dengan Pak Anas di hadapan saya dan ngomong sama saya Kapolresta malam itu. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nurrahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang tentu sangat menarik, tentu sangat kita nantikan ya, yaitu mengenai tidak jadi berjihadnya Laskar Sabilillah, Laskar LS Sabilillah di Banyuwangi ya, dalam tanda petik tidak jadi jihad ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketidak jadi diturunkan secara tidak terhormat itu bukanlah kegagalan, tapi yang jelas itu justru bukti dari kesuksesan, yaitu PWI LS di Banyuwangi, justru keberhasilan. Dan itu memang sudah saya jelaskan kronologinya, sudah ada deal-deal, yaitu win-win solution antara pihak dari ketua PWI LS dengan pihak-pihak keamanan atau dengan pihak tokoh-tokoh terkait. Nah, sekarang ini Anda akan mendapatkan penjelasan sendiri ya dari video ini secara langsung dari beliau ketua PWI LS Laskar Sabilillah di
Banyuwangi ya, yaitu Ageng Sroyo ya kalau tidak salah itu Ketua Ki Ageng Sroyo. Dan ini penjelasannya sangat menarik sekali, yaitu kronologisnya, yaitu ternyata masalah ini itu sudah sampai ke istana dan juga sudah ada pertimbangan, minta pertimbangan, apa itu dapat pertimbangan juga keputusan ini juga dari Jenderal Dudung, yang kita tahu beliau Jenderal Dudung adalah penasehat dari PWI LS. Nah, ini tentu sangat menarik dari perbincangan ini ya, perlu kita simak. Memang video ini agak panjang, tapi pembahasannya tidak hanya di seputar itu saja, ada bab-bab lain yang mungkin ada mengenai mistis juga, itu dibahas di sini juga ya. Silahkan nanti simak saja sampai tuntas, jangan di skip ya, untuk bisa mengetahui kebenaran. Ya, dari saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, silahkan nikmati. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ki Ageng Bumi Sroyo. Nah, Ki Ageng, ngobos itu kalau istilah Banyuwangi kan seringkali dikatakan gesah ya. Sebenarnya ngobos itu kan ada singkatannya, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Mantap. Ya gesah lain itu kata-katanya itu. Sedangkan Atlak Aliansi Cendikiawan Lari Kampung. Sip. Berarti mau pinter-pinter Oke, pemirsa, kita akan mengurai berkenaan dengan perjuangan dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah di Kabupaten Banyuwangi, yang dimana kemarin minggu-minggu lalu ini begitu gencar dan secara masif melakukan sebuah aksi-aksi damai untuk menyuarakan perjuangan berkenaan dengan hadirnya Habib Syekh di Banyuwangi di penghujung tahun acara refleksi tahun 2024. Oke, Ki Ageng, sebelum kita mulai, kita alangkah bijaknya ngopi dulu. Oke, ngopi kan ngolah pikir. Oke, moga silakan Mas. Oke. Alhamdulillah, amin. Enak ini. Nah, pemirsa, tentu masyarakat umum secara luas, tidak hanya di Banyuwangi, tapi di luar Banyuwangi, bahkan netizen sempat bertanya-tanya berkenaan dengan niat jihad dari PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi untuk menurunkan paksa, yaitu di malam sholawatan akbar di Maron Banyuwangi. Namun malam itu ternyata acara berlangsung lancar, dan tentu saja ini yang akan menimbulkan pertanyaan. Untuk menghindari negatif thinking dari semua saya, kebetulan saya menemui Ketua PWI dan Laskar Sabilillah di Banyuwangi, yaitu Ki Ageng Bumi Sroyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ki Ageng, ini ada hal yang memantik kecurigaan dari halayak ya, berkenaan dengan adanya tidak jadinya berjihad dengan menurunkan paksa Habib Syekh dari panggung sebagaimana yang disuarakan minggu-minggu lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan ini ada juga foto-foto beredar ini, yaitu foto-foto di mana di situ para petinggi PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi itu bertemu. Di situ ada suaminya Bupati Banyuwangi, Ipuk Kristiandani, dan yaitu Abdullah Aswar Anas. Mungkin bisa dijelaskan, ya kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, baik yang ada di Kabupaten Banyuwangi maupun di seluruh seantero Nusantara yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum, rahayu. Jadi pertanyaannya Mas Den ini sangat tepat sekali. Dan momen ini setelah ini sudah 2 hari peringatan atau refleksi malam tahun baru dilakukan. Jadi hari ini sudah hari masuk ke hari Kamis ya. Hari tanggal 2 Januari. Jadi gini, perlu kami luruskan atau klarifikasi Mas Jeni ya, yang sebenarnya terjadi, baik itu foto maupun fenomena atau fakta-fakta di lapangan. Jadi terima kasih. Memang dari awalnya kami memperjuangkan kepentingan PWI dan Laskar Sabilillah ini secara bersungguh-sungguh, dan sudah kami niati jihad fisabilillah. Perlu dipahami bahwa jihad fisabilillah adalah berjuang menuju jalan Allah. Jadi tujuan kita tetap Allah. Ya, jadi itulah yang maha agung, maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Namun niatan kami itu dalam pelaksanaan, khususnya di tanggal 31 Desember 2024. Waktu itu kami sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman pengurus PWI, saya, sekretaris, Ketua Laskar Sabilillah, sahabat Mahfud Sabtul Hadi,
dan Wakil Laskar Sabila, sahabat Mukhlis Aminuddin, itu sekitar habis duhur, kurang lebih jam 2:30. Kami itu tiba-tiba ada telepon masuk di HP saya ini, Mas ini. Ya. Nah ini setelah saya lihat kok pakai inisial DAR. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman, tolong di video call. Nah, akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Beliau pakai baju putih dengan ada logo Garuda di sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan rupanya kayak di kantor, mungkin di kantor kepresidenan. Nah, maksudnya Pak Dudung ini menteri itu ya, menteri apa yang bukan menteri, utusan khusus presiden ya? Iya, jadi utusan khusus presiden masalah pertahanan dan keamanan. Jadi Jenderal Haji Dudung Abdurrahman itu sekarang ini, dan kebetulan beliau sekarang itu di utusan khusus kepresidenan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan saya tahu persis karena pada raker di Banten tempoh hari beliau juga hadir. Ya, Assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, panggil saya Pak Yai. Karena saya kan bukan Kiai, Pak Jenderal, saya itu Ki Ageng, jadi di atasnya Kiai itu. Lebih besar lagi ya? Iya, di atas Mega. Kalau Kiai kan di bawah Mega, saya di atasnya Mega. Jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama Pak Yai, maksud saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Bahwa PWI itulah sepakat bahwa kita itu tetap asas kita itu Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu asas kita. Sementara tujuan kita itu adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Nah ini tujuan. Jadi itu sehingga tolong Pak Yai dalam aksi kalau memang betul nanti dilakukan, tolong jangan sampai ada benturan antara anak bangsa. Karena kelompok muhibin yang hari ini belum sadar, belum mengikuti langkah-langkah kami, kita itu juga warga Indonesia, anak bangsa sesama Muslim, Pak Yai. Jadi tolong pesan saya seperti itu, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan ke Banyuwangi, saya akan ketemu sama Kiai. Itu maksud Pak Dudung, nggak lama, kira-kira ya kurang lebih antara 3 sampai 3 menit lebih lah. Siap. Saya gitu, namanya penasihat beliau. Ini kan organisasi. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila organisasi yang berbadan hukum. Nah kebetulan Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Haji Dudung Abdurrahman itu adalah salah satu penasihat di PWI Pusat. PWI Pusat. Dan kami tahu persis. Sehingga ya nisto akan dawuh, saya bilang gitu. Nah, habis itu teman-teman tahu semua karena video call, sehingga teman-teman yang mendampingi saya tahu semua. Sehingga waktu itu kami berangkat ke lapangan. Nah, anggota Intelkam dari Polres itu telepon saya, Pak Haji posisi di mana? Saya perjalanan ke Genteng. Sekarang saya di depan Polsek Rogo Jambi, saya di depan rumahnya Pak Haji di video itu. Ya saya nggak ada di rumah. Ini ada undangan apa? Rakyat percuma sudah, polisi kok ngambilnya kok injury time, nggak kemarin-kemarin. Terus ini lihat bawaan aja, pulang di rumah nggak ada orang. Memang faktanya nggak ada orang di rumah saya. Saya video call, saya di perjalanan menuju Genteng. Nah, sampai di Genteng, belum di Genteng, lewat Sumbersari saya ditelepon sama sahabat saya, juga pengurus PWI Pusat, Jenderal Den Tumenggung Fakih Wirahadi Kusuma, Fakih Wirahadi Ningrat, mohon maaf. Jadi saya ditelepon, posisi di mana? Saya perjalanan ke titik konsentrasi, nanti kita berjuang. Ini saya infokan, off the record, namanya off the record. Ki Ageng nggak usah tampil di lapangan, karena ini BNPT sudah turun, dan yang jadi target adalah Ki Ageng. Saya minta selaku pribadi sebagai sahabat, Ki Ageng jangan muncul di arena panggung termasuk ya di arena pokoknya. Tolong, ini akan dawuh, insya Allah. Nah, ini kan saya itu dalam hati saya ada 2 petinggi kontak saya, 1 Jenderal Dudung, 2 KRT Wakil Wirahadi Ningrat. Saya kan bertanya-tanya, orang saya masih normal, nggak gila. Saya jalan, ya diskusi dengan sekretaris ini. Wah ini ada sesuatu yang iya Kapolres mengundang saya. Hanya sebagaimana yang kita sepakati, kita meluncur ke tempatnya sahabat kita Kiai Muktur Atin.
Penasihati ya? Ya, penasihat juga. Sebelum nyampe saya telepon. Posisi di mana? Saya posisi di luar rumah. Saya tuh sembunyi, dikejar-kejar, bla bla bla. Terus saya pengen ketemu. Ojo jangan di rumah saya. Pokoknya hari jangan di rumah saya sampai maghrib. Sehingga saya ke alternatif titik 2 di Kopen, salah satu tempat. Nah, saya ke sana juga. Mohon maaf, Pak D jangan di sini. Di rumah saya didatangi polsek, datang gini-gini. Pokoknya Pak D jangan di sini. Nanti nggak enak. Nanti kalau Pak D udah ketemu sini, otomatis kan gerakan kita nanti akan bubar. Ya. Saya ke Jalan, maunya nemoni Ki Maskur Ali di saya telepon beliau nggak ada. Mantan pengurus PCNU itu. PCNU 3 periode. Saya ke sana, beliau nggak ada di tempat. Hanya dalam perjalananku saya ditelepon, tahu-tahu ditelepon sama sahabat lama saya, sahabat Muklisin, Kelinting. Temennya Abdullah Aswar Anas itu. Teman sekolah SMP-nya Pak Anas waktu di SMP, tahu-tahu telepon saya. Ci di mana? Ini sudah puluhan tahun nggak ketemu saya ini. Dalam keadaan saya tuh bingung mencari tempat untuk sholat itu. Bukan sholat aja, untuk konsentrasi memimpin gerakan. Untuk koordinasi berarti. Iya. Tahu-tahu Muklisin telepon saya. Kenapa? Kangen sih gini. Alah, kalau ini paling dikon Anas saya bilang gitu. Enggak sih, itu pribadi saya. Aku kangen kok mau merokok telepon aku. Mau teleponmu aja sudah hilang di HP saya. Hanya, nah, dalam keadaan kami bingung cari tempat ini, apalagi sudah asar belum asaran. Akhirnya saya ke rumahnya Muklisin tanpa pemberitahuan. Ternyata di sana Pak Muklisin nggak ada, di luar rumah, nggak tahu di mana. Akhirnya terus saya telepon lagi sama Muklisin, saya ini nangar rumah munang masjid, depan rumahnya kan masjid. Ya. Saya kebetulan sholat asar dengan teman-teman di sana. Akhirnya Pak Muklisin datang. Ya ada guyon-guyon biasa lah namanya teman-teman lama ya. Tahu-tahu saya ditelepon sama Komandan Laskar Sabilillah, sahabat Mahfud Samsul Hadi. Itu di lapangan. Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi marahan. Kenapa marah? Ini ada WA semacam ini dikirim sama saya, bla-bla WA-nya. Ya ini. Yang isinya? Yang isinya itu ada pihak lain yang memanfaatkan PWI dalam berjuang ini ditunggangi. Nyata di sini. Ini tak kasihkan Mas Denny. Nanti bisa dibaca. Jadi mereka itu akan menunggangi gerakan PWI dan saya selaku ketua akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Bupati Ibu dan keluarganya. Ini dampak daripada pilkada kemarin. Sementara sahabat-sahabat saya, para pejuang yang sudah beberapa hari kami doktrin, kami bayat itu, bahwa ini gerakan itu murni politik kebangsaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sejarah NU, marwah NU, dan juga demi kemurnian nasab Rasulullah SAW. Tidak ada muatan-muatan politik. Rupanya menurut beberapa suara dari teman-teman itu bahwa ini akan ditunggangi oleh kelompok kepentingan pihak lain. Nah, setelah saya dikasih ini kok gini, akhirnya saya rapatkan. Saya panggil semua bendahara Haji Hasan, temui saya sekarang. Padahal beliau itu ada di tempat konsentrasi yang sudah kita tata sebelumnya. Hanya saya panggil semua. Bendahara Haji Hasan langsung merapat ke rumahnya Muklisin. Saya dengan sekretaris sekarang di rumah Muklisin. Komandan Laskar Mahfud dan wakilnya saudara Mukhlis tak panggil juga. Terus penasihat Kiai Insinyur Wahyudi tak suruh merapat juga. Kumpul di rumahnya sahabat Muklisin. Habis sholat maghrib kita ngumpul. Cerita gini, wah ini kok gimana? Ini teman-teman di lapangan sudah pada nggak semangat lagi. Karena komitmennya tidak urusan politik. Karena terus terang aja, PWI ini secara mayoritas itu adalah pendukung Pilkada 01 Bu Ibu. Nah, karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu, karena kami pendukung, suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu. Sebagai Bupati hari ini, malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam Pilkada. Karena musuhnya Ibu-Ibu sebelah, kan cuma 2 pasang, 01, 02. Itulah awal kemarin teman-teman, apalagi dengan adanya ini, enggak semangat. Ada apa? Apapun ada, kami itu masih pihaknya Bu Ibu. Biarkan semuanya. Bu Ibu kita hajar bareng-bareng. Kelompok kita yang kemarin mendukung. Karena Bu Ibu nggak mau dengarkan. Udah lupa diri, kita ajar. Tapi kalau Bu Ibu diudik sama orang luar, khususnya sebelah, kita juga nggak terima. Itu ya, yang perlu dicatat. Dari permasalahan diskusi di rumahnya Muslim, lengkap itu. Ada sekretaris, saya sekretaris. Terus ada penasihatnya, Kiai Wahyudi. Ada bendahara Haji Hasan Sonaji, ada Komandan Laskar Mahfud dan Mukhlis waktu itu, dan beberapa orang datang dengan Mukhlisin. Hanya karena ini sudah teman-teman di lapangan sudah nggak solid lagi. Sementara kalau kita paksakan kan mesti daripada
jadi risiko. Mesti sebagian yang ngamuk ya ada, seperti Pak Mus itu maunya ngamuk, maunya perang aja. Ya. Sehingga kita bermusyawarah. Musyawarah akhirnya Muklisin menawarkan ya apa? Karena Anas tolong Sajang, Anas itu kepingin ketemu sama sampean Ki Ageng. Akhirnya atas seizin sepengetahuan teman-teman, ayo kita diskusi dengan Anas. Ini sudah isak. Hanya Anas ditelepon sama Mus, datang Pak Anas. Datang menemui kami, ya namanya kita sudah kenal baik, ada masalah. Hanya cerita Pak Anas itu, pokoknya intinya Pak Anas minta kepada kita PWI agar supaya Habib Said Tumanggung dipersilakan. Saya tetap menolak, tidak ada. Silahkan, sholawat diteruskan. Tapi Habib Said jangan ikut tampil di sana. Itu sampai Pak Anas itu berargumentasi seperti itu, saya ceritakan misalnya alasan-alasan kenapa kami menolak. Lepas dari misi pokok daripada PWI dan Laskar Sabila, kita itu ada rekam jejak yang merasa kami didolimi. Saya cerita sama Pak Anas di depan orang banyak. Pertama, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kami juga mengundang hadirkan Kiai Maduddin. Kita bentuk kemasannya selawat sama dengan yang sekarang dilakukan. Tempatnya juga di Maron. Fakta dikomplain oleh kelompok-kelompok yang anti gerakan PWI, dan kepolisian dan pemerintah daerah waktu itu tidak berpihak pada kami. Ini Mahfud ini, tak tuding, ini Pak Mahfud ini jadi panitia, minta izin acara itu di Polresta, dikeluarkan sore itu. Besok paginya, jam 10 dicabut lagi surat izin. Habis itu negosiasi, sampai ada rakor 1, rakor 2 di Polres. Nah, kebetulan rakor 2, terpaksa saya dengan sekretaris, dengan jajaran pengurus PWI, saya turun, ikut rakor. Ya tetap, dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya, kami tidak boleh menghadirkan Kiai Maduddin di Maron. Hanya, ya karena pihak Mukmin ada 20 orang, ngengkel ya wajar namanya musyawarah. Ya. Yang ironisnya di situ justru satu ketua MUI itu ikut tanda tangan menolak kehadiran Kiai Maduddin. Ketua MUI. Ketua MUI ini perlu dicatat, bisa dikelotek. Jadi yang di atas sendiri surat penolakan itu ditandangi oleh ketua MUI sekarang ini. Berarti agak lumayan juga prosesnya masalahnya itu. Oh iya. Oke, Kang, dengan hadirnya Abdullah Aswar Anas dalam rumahnya pertemuan di rumahnya Muklisin itu, lantas ending apa yang terjadi? Apakah ada pembicaraan khusus atau mungkin ada kesepakatan atau bagaimana itu? Ya. Kalau omongan khusus tidak, itu nyatanya terbuka. Jadi Pak Anas itu tetap bersikukuh. Setelah kami laporkan tadi Pak ini semua proses tahapan Pak Anas itu ditelepon langsung istrinya. Di depan kami ditelepon. Dimarahi berarti? Dimarahi ibu-ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu. Aneh ya? Ditelepon dan marah-marah semua teman-teman saya yang waktu itu tahu. Terus akhirnya udah di luar aja, nggak enak saya kalau kamu dan ini forum saya PWI dan Laskar sampai di luar ada mau gegeran sama isi. Jadi diteranya musuh tak tutup pintu nih, gegeran itu. Bahkan ditelepon satu persatu, sekda tidak benda siapa itu urusan Pak Anas dengan keluarga dan birokratnya. Kita tetap bersikukuh sampai masuk ya minta maaf. Iya tak, kalau maaf secara pribadi sampai sahabat saya, teman saya maafkan. Tapi urusan ini tidak, mohon maaf Pak Joni beri kesempatan ini nanti gini-gini. Nah, kalau sampai nyangkel keluar aja dari sini. Tak usir 3 kali. Tanya ke teman. Pak Anas tak usir 3 kali dalam forum ini. Tapi Pak Anas terus berupaya. Akhirnya begitu kondisi lapangan sudah nggak memungkinkan. Apalagi tak tanya sama Pak Mahfud. Waduh, sebagian baju tembak senjata ngalang-ngali pasukan yang kita siapkan. Pengamanannya. BNPT itu turun dan Polsek seluruh Banyuwangi turun oleh Kapolres. Ya inilah yang saya tambah marah Pak Anas. Sementara sampai kalau merasa NU, saya memperingati Hari Santri Nasional. Ini kan upaya kita orang NU. Kami didolimi termasuk jajar istri sampai dan jajarannya. Hanya setelah lockdown, ya saya kan orangnya kan kayak gini nih, gampang emosian. Hanya cuma duduk musyawarah. Hanya udah gini, Pak Joni, silakan nanti Kiai Maduddin datang lagi ke Banyuwangi dan juga Kiai PWI silakan. Nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi. Termasuk biayanya? Iya, itu dapat orang banyak. Ada semua yang foto itu tahu semua. Kedua, yang paling pokok saya minta, Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, ikon Banyuwangi itu harus diambil alih. Kami akan rebut, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah karena itu ikon Banyuwangi. Silakan pemerintah daerah akan mengelola. Jangan dikuasai oleh Habib ini. Kalau itu sampai terjadi, kami akan diserahkan. Kebetulan saya Pak Wahyudi itu masih keturun dari Tawangalun. Jadi yang
yang menghibahkan dulu, yang Priyokusumo, yang Mas Tolib, itu adalah yang kita. Kami pemerintah daerah nggak dihadiri oleh Kesbangpol. Kami kemarin deklarasi, saudara saya kami kumpulkan di DPRD. Termasuk kemarin itu setelah aksi hari Kamis yang liburan itu, Jumatnya kan kami audien ke DPR. Dan DPR itu malah nggak ngerti, kan tahu sendiri macamnya. Teman-teman DPR tanya sama Yusdi Kesra itu berapa biayanya represi, dia kan kurang ajar Yusdi mulutnya. Katanya cuma 1 juta, ternyata iya kan 700 sekian juta, kan sudah bohong. Untuk satu malam pengajian itu? Iya, pokoknya itu refleksi itu, kan dia ngomongnya 1 juta. Bram, Pak Bram itu ngomong 1 juta? Bukan Pak Bram, saya luruskan. Pak Bram, ini yang punya gawe kan Kesra. Yusdi jawab berapa? Ditanya Pak Bram, yang tanya kan anggota DPR. Ya. Berapa Pak Kesra? 1 juta, kan kurang ajar mulutnya Yusdi. Itu kita sampaikan kepada Pak Anas, dan Pak Anas marah waktu itu. Sehingga pada kesempatan itu hanya harus ada kompromi. Dan waktu itu juga namanya sekretaris Pak Wahyudi Insinyur itu komunikasi dengan pusat, termasuk Kiai Maududin. Dan Kiai Maududin memerintahkan, sudah kalau ketemu sama Pak Anas, diajak kompromi. Titip agar supaya PWI diberi kesempatan masuk datang di Banyuwangi. Itu pemerintahan pusat. Itu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada Pak Anas, dan Pak Anas menyetujui. Bahkan Mas Anas akan menyampaikan kepada bupati yang kebetulan istrinya untuk memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh termasuk Kiai Maududin di Banyuwangi. Itu pertama. Kedua, beliau akan menindaklanjuti untuk mengambil alih asalan kami PWI dan keluarga besar Tawakalun mendukung masjid itu ditampil. Itu janjinya. Itu dua itu. Hanya dua itu. Tidak ada transaksi uang. Kalau ada orang, Joni bukan seperti kalian-kalian yang bisa dibeli. Alhamdulillah, saya oleh Allah sudah dikasih derajat, pangkat, harta sudah cukup, kehormatan. Jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat itu teman-teman. Jadi sementara ini kan Amin nuduh bahwa ini sudah ada deal, ada apa namanya transaksional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Kalau saya mau minta sama Anas kapan saja saya bisa. Tapi doa dalam ini saya nggak akan menerima itu. Yang saya perjuangkan demi untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan putra-putri kita dari doktrin-doktrin sesat dan khurafat, menyelamatkan marwah NU, menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini yang saya perjuangkan. Sebagaimana itu tujuan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi tidak ada bentuk uang. Kalau saya kan diam, kayak Kolingdon, saya memantau terus. Tiap hari itu saya pantau di YouTube itu. Ini kan selebaran, apalagi di grup-grup keduanya. Sekali lagi, Ki Ageng Bumisaya tidak seperti kalian yang bisa dibeli. Rekam jejak saya lihat, mulai saya berjuang. Apa ada Ki Ageng Bumisaya, Haji Jonis Bagio bisa dibeli dalam kepentingan? Mohon maaf. Jadi kalau Anda menyatakan itu berarti Andalah orang yang seperti itu. Kalau Ki Ageng, naudzubillah min dzalik. Saya tidak seperti itu. Itulah kira-kira Mas Denny. Oke, dua hal penting Ki Ageng ya. Ini yang mungkin perlu diperjelas dan dipertegas lagi kepada khalayak biar mereka juga akan bisa mendapatkan pencerahan. Yang pertama, sesuai foto yang beredar, itu kan hanya ada para petinggi PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi bersama ada di situ mantan bupati yang saat ini menjadi suami Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Aswar Anas. Nah, suasana itu, apakah dalam ruangan di rumahnya Muhyiddin Gendeng itu hanya ada orang-orang sebagaimana dalam foto itu, atau bagaimana itu? Jadi foto itu kan itu foto petinggi PWI dan LS Banyuwangi. Foto dengan Pak Anas. Di luar masih ada banyak itu. Siapa itu? Ya, ada petugas polisi ada, dari Polres ada. Bahkan Kasat itu mengikuti. Dalam ruangan itu berarti. Iya, enggak di luar. Ini kan cekrit. Ini kan ruangan privasi. Yang bisa komunikasi rundingan di sini kan cuma Pak Anas mewakili kepentingan pemerintah daerah. Dan kami para petinggi PWI dan Laskar. Yang lainnya di luar, duduk di luar. Ada satu yang di pojok sendiri dituduh itu memang wajahnya wajah Arab. Namanya Muhammad Iqbal Al-Idrisi, menantunya Kiai Wahyudi. Ini keturunan Maroko, bukan Alawi. Gitu ya. Sempat dikomplain, iya. Jadi dia datang itu mendampingi abahnya abinya, nyupiri. Ikut pakai wajah Arab, tapi bukan Arab, dia dari keturunan Maroko. Arab Yaman ya? Bukan. Dia itu justru kalau kita tarik itu masih kelompok Syarif itu. Maroko kan keturunan Sayyidina Hasan. Kalau ditarik ke atas itu saya pernah lihat apa namanya catatan silsilahnya. Jadi bukan Pahlawi. Hanya jelas berarti ya. Oke. Yang kedua, ini Ki Ageng. Tadi disebutkan salah satu muncul kesepakatan di dalam pertemuan dengan
suaminya Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani, yaitu Abdullah Aswar Anas, juga menyanggupi dan bersepakat untuk mengembalikan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ke Pemda Banyuwangi. Nah, sementara ini sudah bertahun-tahun kan dikuasai, bahkan yayasan itu pun seolah atas nama kelompoknya, yaitu seorang Habib. Nah, apakah ini juga berhubungan tingkat menurut Ki Ageng ini penguasaan ini juga berhubungan dengan perjuangan kaitannya dengan klan Ba'alawi atau bagaimana ini? Ya, kemungkinan iya. Karena Ba'alawi itu kan menguasai makom-makom sejarah, pahlawan-pahlawan diklaim, masuk tempat-tempat sakral. Jadi masjid kan sangat sakral buat Islam, apalagi di kota dikuasai. Ya kemungkinan saja. Yang jelas kami itu jauh hari sebelumnya, kira-kira setengah tahun yang lalu, saya sampaikan sama Pak Anas, bahwa kami perwakilan daripada Trah Tawangalun didampingi oleh Kiai Wahyudi atas restu daripada para tokoh-tokoh termasuk Kiai Abdul Latif Harun, kami datang ke Pendopo, diterima oleh Bupati, didampingi Bupati, didampingi oleh Pak Bram, asisten pemerintahan, juga ada Rusdi dan banyak orang. Itu sebelum pendaftaran pilkada. Kita datang ke sana, kita sampaikan tujuan kita minta agar supaya masjid ini akan kita ambil alih dan kita kembalikan kepada kita serahkan pada Pemda. Nah, persisnya Bu Ibu waktu itu kurang lebihnya. Iya, Pak Anas juga pernah cerita sama saya, cuma waktu kan ada perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kalau memang ini Ki Ageng, manggilnya Pak Joni, dia nggak tahu kalau saya sudah jadi Ki Ageng. Bu Ibu itu nggak paham, taunya Pak Haji Joni. Kalau Pak Haji Joni memang dengan saudara ngeklaim masjid keluarga, iya nanti. Cuma jangan sekarang Pak Joni, suasananya nggak memungkinkan. Nanti saja setelah pilkada. Ya. Dan alhamdulillah itu kami sampaikan kepada Pak Anas respon. Dan kami tanggal 3 diberi ruang untuk ketemu lagi. Ini Pak Anas di depan teman-teman. Jadi itu pokok bagi kita yang harus kita perjuangkan. Ya. Jangan sampai silakan mau nanti kepanitiaan, ketakmiran, marbotnya Masjid Jami Kebanggaan kita itu yang ngatur dari pemerintah daerah, ya, yang punya ya. Iya, yang penting jangan sampai ada kelompok Ba'alawi yang duduk di sana. Ya. Jadi tak ngisi aja, jangan ngisi acara. Baik itu khotib, imam, apalagi peringatan-peringatan hari besar Islam, jangan. Itu tuntutan kami. Oke, Ki Ageng. Sekarang begini. Artinya tentu perjuangan dari PWI dan Laskar Sabilillah itu kan tidak hanya berurusan dengan Habib Syekh pengaji di Sholawatan kemarin saja kan. Kira-kira untuk berikutnya ini, apakah ini secara masif juga memperjuangkan untuk kembali memberikan penyadaran kepada masyarakat kembali ke itohnya atau bagaimana ini? Yang jelas kami itu menyadarkan masyarakat dan klan-klan Robitoh Alawiyah, para Habib itu, hentikan, jangan ngaku-ngaku lagi bahwa kalian itu duriyah Rasulullah SAW. Karena mereka nggak bisa membuktikan. Sementara pihak kami PWI ini sudah secara ilmiah keilmuan lewat tesisnya Kiai Maduddin, secara ilmu filologi yang diprakarsai oleh Profesor Manakem Ali, dari masalah Rijalun Nasab ahlinya Kiai Alawi, kan sudah, dan yang sebagainya. Lah mereka cuma kan bisa teriak-teriak, menyampaikan hal doktrin. Mereka dia nggak domba, khususnya seperti Rejik, Habib Bahar, sama Hanif itu kan kurang ajar tuh. Kalau Syekh Habib Syekh itu cuma beliau sampai hari ini masih dengan sombong tidak mengakui kesalahannya, telah mengklaim. Kan kemarin kan didampingi oleh Gus Ipul, Sekjen PBNU, itu kan cari pembenaran, tapi minta maaf. Hanya cerita ini bukan saya bikin, yang memang kamu tahu berapa lahir. Wong itu belum Republik bahwa sudah bikin. Bukan itu kan nggak minta maaf kepada warga Jamiah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia bahwa saya telah khilaf, bahwa ini bukan karya saya hanya mempolirkan, kan saya cuma mempolirkan aja. Tapi kan kemana-mana kan di bawah ada duitnya, iya kan? Nah ini minta maaf. Ya kalau seperti Ricik itu nggak perlu diusir dari Indonesia itu. Ricik Bahar kan kurang ajar itu, provokatif. Nah kalau sudah sadar, ayo baik kita rangkulan sesama warga bangsa Indonesia yang baik. Jaga akhlakmu, ikuti tradisi Nusantara. Kalau orang Jawa ya ikuti tradisi Jawa, orang Sumatera, tradisi Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, Bugis. Jadi jangan kamu paksakan di Nusantara ini yang beraneka ragam bangsa, suku bangsa, bahasa, dan tradisi mengikuti gayamu. Tahu diri kamu, kita sekarang tidak buta lagi, kita tahu sejarah, kita baca siapa sebenarnya kalian dan leluhur kalian. Yang punya negeri ini, yang punya Nusantara, anak kami ini. Kami sekarang ini, apalagi sudah ada deklarasi dinasti Nusantara yang dipelopori oleh Kanjeng Gusti Wiroyudo Mangku Alam II.
itu akan mencari leluhur bersama Nusantara. Karena sekarang telah kita sering komunikasi, diskusi. Saya mewakili Belambangan, Pra Belambangan, dan juga sunan-sunan, pangeran-pangeran se-Indonesia. Sering kumpul kami. Itu diskusi. Nah sekarang itu diupayakan lagi untuk mencari leluhur bersama Nusantara. Karena Nusantara kita yakin itu satu keturunan. Ya. Nah, penyebaran agama Islam, Wali Songo. Nah, kemarin kan mulutnya ricik itu. Katanya Wali Songo itu nggak ada kaitannya. Wali Songo DNA-nya kemana, anunya kemana. Lu itu yang nasab. Sekarang tunjukkan mana tes DNA Anda. Dan harus dipublish. Kalau Anda jantan, jangan cuma bisanya ngomong. Kalau mungkin ricik itu orang Banyu tak ada pemilihan sama saya itu. Cuma di Jakarta itu. Ya. Nah inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan Bang Denny. Ayo ngopi dulu enak. Oke, ya biar kenyal. Oh iya. Ini semakin menegangkan masalahnya. Oke, ini ciri khas kopi Kampung Aclak ini. Kembali ke Habib Syekh Ki Ageng. Salah satu kesepakatan yang dibuat dari teman-teman petinggi PWI dan Laskar Sabilillah dengan suaminya Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaran. Poin terpenting itu kan pihak Ageng tetap melarang Habib Syekh tampil. Akhirnya memaksa permintaannya itu kan 15 menit. Ada nilai tawar nggak dari pihak Abdullah Aswaran? Atau berapa lama dia hanya tampil di panggung itu? Ya maunya itu sesuai dengan agenda biasanya sampai malam tahun baru jam 00 itu maunya. Nah sementara kita nolak karena dengan adanya kesepakatan deal kami juga diuntungkan oleh pemerintah daerah lewat Pak Anas janji akan memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh PWI dalam rangka memberikan pengajian dan edukasi penyadaran kepada warga masyarakat Banyuwangi khususnya. Pemerintah daerah memfasilitasi itu pertama sudah disepakati. Yang kedua masjid Baitur Rahman. Hikmahnya itu ya. Itu hikmah. Artinya kalau kita nggak kalah kita tuh menang. Mereka masa mereka mengiyakan permintaan kita terus kita tidak, namanya kan sakar pedewek. Ya kan, saya bukan seperti itu walaupun saya itu keras temperamen tapi tidak seperti itu. Nah makanya terus sana minta bisa tampil, maunya kan mintanya 1 jam. Tidak boleh. Saya 5 menit, kalau 5 menit jalan aja habis Pak Joni katanya Pak Anas. Terus saya kasih toleransi maksimal 15 menit. Oke. Jadi faktanya di lapangan ya ada lebih lah. Ini sebetulnya tanggung jawabnya Kapolresta itu. 15 menit akan saya keluarkan, akan saya turunkan, saya yang akan itu janjinya. Kapolres telepon dengan Pak Anas di hadapan saya dan ngomong sama saya Kapolresta malam itu. Itu seperti itu. Tapi udahlah itu yang jelas apa yang kita perjuangkan didukung oleh alam Banyuwangi. Ya. Artinya Allah SWT tidak meridhoi, mendukung kami. Nyatanya hujan diturunkan. Akhirnya jamaah bubar. Nah ini alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Artinya perjuangan kami itu Allah meridhoi. Itu yang harus dicatat. Sementara kami untuk berjihad, Allah tidak meridhoi. Jadi kita kembali cara lain. Kalau kita masih beriman, kita sama Muslim. Kalau sudah Allah berkehendak seperti itu, apalah artinya Ki Ageng Bumi Soyo dan kalian semua. Demikian Mas Denny. Oke, Ki Ageng, apakah hal ini juga berkenaan tentang hujan ini? Para leluhur di Bumi Belambangan ini tidak berkehendak atas adanya Habib Syekh di Banyuwangi. Yang pasti ini kan roh-roh leluhur itu kan juga turun tangan juga kan itu. Apa yang dirasakan Ki Ageng seperti itu? Jadi gini Mas Denny, kita harus bisa kalau ngomong seperti ini podcast kan urusan duniawi, urusan yang ilmiah, yang realistis. Nah sementara yang ditanyakan jenengan tentang roh itu kan hanya orang-orang tertentu yang mempercayai, termasuk saya. Nah kebetulan saya itu pemangku adat Trah Belambangan. Jadi otomatis saya itu kan selalu olah rasa, olah batin, dan selalu mohon petunjuk sama Allah. Dan saya sering komunikasi dengan leluhur saya, dengan cara saya. Dan itu ilmunya Allah bisa dilakukan, bisa dipelajari oleh siapapun, asalkan mau melakukan. Bagi yang nggak percaya silahkan, nggak apa-apa. Tapi Mas Denny kan tahu, kalau saya mulai seringannya kan nang alas, topo kan, Mas Denny kan pernah bareng-bareng dengan saya. Tapi ini kan nggak perlu kita sampaikan secara umum, Mas. Tapi setidaknya kan begini, Ki Ageng. Hal itu kan pasti kan cukup dirasa. Karena leluhur kita itu kan mengajarkan 3 hal yang penting, cipta, rasa, dan karsa. Itu yang paling penting. Oke, Ki Ageng, sebelum saya akhiri, yang pasti Ki Ageng ini tadi mengulasnya ada yang belum disampaikan secara lugas ya. Monggo sampaikan, terutama para masyarakat, anggota masyarakat atau netizen yang mungkin punya prasangka
atau negatif thinking dan penjataran lainnya. Nah, ternyata dibalik tidak jadinya paksa turunkan si Habib Syekh, ada hikmah yang lebih besar lagi begitu kan, dengan munculnya kesepakatan dengan Abdullah Aswar Anas, suaminya Bupati Banyuwangi Ibu Widiandani. Monggo Ki Ageng sampaikan pesan-pesannya. Terima kasih Mas Denny. Sebagai penutup untuk warga netizen, khususnya video podcast ini, saya sampaikan bahwa itulah apa yang kita perjuangkan, bahwa kita itu ini adalah sudah qudrat ilahi, sudah Allah, bahwa kita tidak bisa melawan kekuatan Allah. Kami sudah maksimal, tapi sebagaimana yang saya uraikan, saya sampaikan tadi, alasan-alasan itu kan sudah kehendak Allah. Ya. Dan saya berjuang tidak akan blunder. Kalau pribadi saya berjihad ingin sabilillah, ingin syahid. Ya. Tapi teman-teman saya yang banyak ini kan masih punya pergerakan. Contoh, kemarin ada kejadian tragedi di daerah selatan, di Cilirago, antara PSHT dengan Pak Genusa. Ya, perang itu. Padahal kita, Pak Genusa yang didatangi oleh PSHT, kita mempertahankan diri. Undang-undang diperbolehkan, harus ditahan bebas. Kita mempertahankan diri. Sampai terjadi konflik di tempatnya Pak Genusa yang dilabrak, PSHT meninggal. Ya ruwet. Nah, kami yang tua-tua kan bersahabat sama keluarganya. Mereka punya anak, punya istri. Lah saya juga sebenarnya selaku penggerak, penanggung jawab gerakan di Banyuwangi, saya juga berpikir, apalagi ada masukan daripada teman-teman saya yang mendampingi saya. Dan itu harus jadi pertimbangan, biar saya itu nggak sakar PD, nggak dolim. Karena di sini kan ada di sini. Haji John itu orangnya keras, sakar PD, diprovokasi. Emangnya lu siapa mau memprovokasi saya? Ini bisa untuk pelajari, untuk bahan jenengan. Ini alasan yang pokok. Sama ditayangkan juga nggak apa-apa. Oh, ditayangkan. Itu saya berikan, saya kan jelas itu. Jadi di sini tuh ada narasi lewat podcast bahwa mereka-mereka yang punya kepentingan politik mau mengadu domba pendukungnya sesama pendukungnya. Kami kan pendukungnya 01. Nah, saya marah pada ibu karena ibu nggak mendengarkan omongan saya. Tapi saya tetap cinta sama Banyuwangi. Saya nggak mau masyarakat Banyuwangi itu hancur karena kebodohan kita semua. Itu yang paling jadi pokok. Apalagi Pak Jenderal Dudung tadi, tolong jangan diputus, jangan diedit. Sampaikan bahwa Pak Jenderal Dudung sudah telepon saya langsung, memberikan wanti-wanti. Dia Maduddin, begitu habis Isya, telepon agar kita menarik diri, jangan diteruskan. Karena BNPT sudah masif, anggota kita sudah ketakutan di lapangan gara-gara beredarnya WA ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan saya, kesalahan saya, kebenaran kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dukungan untuk terus memperjuangkan kejayaan Nusantara, kebesaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, dan kebersamaan, keragaman. Yang paling penting, kami tetap akan menjaga, memperjuangkan kepentingan Banyuwangi dan sekitarnya. Mudah-mudahan Banyuwangi mendapatkan ridho ilahi Rabbi, sehingga menjadi tanah yang badatun thayyibatun warabul ghorur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.